Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya Gatansya di program pelatihan data analis PPKD Jakarta Selatan. Jadi kali ini kita sudah memasuki bab machine learning, terutama bagian prakteknya teman-teman. Jadi kita akan mulai praktekannya ini menggunakan ini dataset ya teman-teman. Bisa dilihat sini langsung di Excelnya. Jadi ada age, ada gender, hingga ini atribut, dan ini label teman, status 0. Jadi saya jelaskan dulu latar belakangnya. Ini adalah data penyakit yang diderita oleh pasien kanker paru-paru. Bukan penyakit tapi kriterianya ya. Jadi misalnya di salah satu orang umurnya 33, gendernya itu 1, itu berarti pria, karena 2 itu perempuan. Lalu air pollution-nya itu ini meningkat ya teman-teman. Ini jadi seluruh atribut itu 1-nya itu paling rendah hingga mungkin yang paling tinggi 8 itu yang paling tinggi. Jadi mungkin di sini air pollution-nya cuma 2, alkoholnya 4, yang mungkin suka minum mungkin ya. Ini genetic risk-nya dia punya penyakit bawaan 3 dari keluarga, terus nih punya penyakit paru-paru. Let's say lanjut hingga ini dia perokok berat, dan berat ya, dia pasif smoker, sering nongkrong sama perokok juga. Terus dia punya kemampuan kehilangan berat badan ya segala macam, dan ini 0. Berarti dia berkemungkinan besar nggak ada penyakit ya. Ini 17 dengan sekian macam kegiatannya ternyata dia punya. Jadi ini disebut dengan supervised learning teman-teman. Jadi si mesinnya ini belajar dari pembentukan label-label yang ada di sini. Labelnya baik 0, 1, 0 itu nggak punya, 1 itu punya ya. Atau mungkin dalam beberapa kasus dataset itu bisa lebih dari 3 atau 4. Misalnya ia tidak netral atau mungkin lebih, itu nanti lain kali kita praktekkan juga. Jadi seperti ini namanya data numerik karena sudah tidak ada string-string, sudah tidak ada karakter-karakter. Bisa langsung kita ubah ke Google Colab teman-teman. Daripada kita download segala macam, kita bisa langsung di sini nih. Jadi yang pertama ini ya, kita ini langkah pertama ini dalam membuat proyek machine learning di Google Colab ini mengimpor library yang dibutuhkan. Pada tahap yang di bagian ini, salah satu ini kita manggil pustaka seperti Pandas untuk mengolah data dalam bentuk table, NumPy, semoga saya benar cara nyebutnya, untuk melakukan perhitungan numerik, serta Matplotlib dan Seaborn untuk membuat visualisasi data. Selanjutnya ini ada scikit-learn, mungkin scikit-learn. Ini kita menggunakan train test split untuk membagi data menjadi data latih dan uji, standard scholar untuk menstandarkan data numerik, dan label encoder untuk mengubah data kategori menjadi angka. Kita juga memanggil logistic regression sebagai model klasifikasi sederhana, serta accuracy score, confusion matrix, dan classification report untuk mengetahui hasil prediksi. Tahap ini pentingnya untuk menjadi dasar sebelum proses membaca. Jadi Jadi sebenarnya ini logistic regression ini salah satu algoritma ya teman-teman. Nanti kita ujikan. Ini saya pengen makanya logistic regression, tapi kita nanti ujikan dulu ya siapa yang paling bagus. Jadi ini load dataset, jadi biarin si mesinnya ini membaca ya, meliterasikan apa sih ini, ngapain sih ini isi datanya tentang apa sih ini. Nah, ini diubah sama dia baca sendiri, dan kita juga ngeprint untuk kita lihat nih bisa baca nggak dia akhirnya. Oh, ternyata bisa di sini teman. Oke, selanjutnya data pre-processing dan cleansing. Jadi ini data ini kita benerin dulu, kita cek dulu semuanya apakah ada sih yang float ya, atau ada yang string yang berkarakter ya nggak. Oh, ternyata nggak, ternyata integer semua, tuh integer ya semuanya. Atau dan missing value-nya ada nggak, ternyata 0 semua teman-teman. Di semuanya ini 0 ini berarti nggak ada ya, missing value-nya 0 berarti nggak ada. 1 yang value itu nggak ada yang hilang. Ini semua terisi berarti ya, ini 0 nggak ada yang hilang. Lalu split data into fitur X and target. Jadi kita memisahkan di sini kan ada sekitar 1000 data tadi teman-teman ya. Jadi kita misahin antara 800 untuk trainingnya ini, dan tesnya ini untuk 200 nih untuk jadi test size-nya itu 20% ya. Jadi dari ke 100%. Nah, jadi trainingnya itu 800, sisanya 200 buat testing aja. Nah, lalu ini kita yang kelima itu bagian ini menyiapkan beberapa model machine learning. Kayak tadi saya pengen ngomong, saya nggak mau asal tembus aja pakai regression aja teman-teman. Saya pengen ngetes dulu nih, yakinan dulu gitu, kira-kira yang benar yang mana. Kan bisa dibandingin hasilnya. Di dalamnya terdapat 5 algoritma populer dari scikit-learn. Ada logistic regression, decision tree, random forest, support vector machine, dan gradient boosting. Masing-masing model ini diatur dengan parameter agar hasilnya konsisten setiap dijalanin.
pada semua model tersebut tuh disimpan dalam satu dictionary bernama model, sehingga nanti bisa dilatih dan diuji secara otomatis dalam satu perulangan. Ya, langkah ini lumayan penting teman-teman karena memudahkan kita mengetahui mana model yang paling akurat untuk data kita. Lalu yang keenam ini ya, oke. Di sini kita ini menguji semua model, dilatih dan diuji otomatis ya. Kita hitung akurasinya, F1 score-nya, ROC out-nya, dan lain-lainnya lah gitu. Untuk menilai performanya, hasilnya disimpan di list. Jadi nanti kita bisa langsung lihat, dibandingkan dan kelihatan model mana yang paling akurat. Nah, ini ringkasannya teman-teman, hasil seperti ini. Oke. Kenapa saya pisahin? Kenapa nggak disatuin aja? Karena lebih mudah untuk dibacanya teman-teman. Kalau digabung nanti ada beberapa teman-teman yang mungkin nggak bisa memisahkan, yang nggak bisa baca karena kan lumayan ribet ya logikanya. Jadi pisahin aja deh biar gampang kebaca. Nah, di sini bisa lihat teman-teman hasilnya, persiap perbandingannya, akurasinya berapa, F1 score ROC berapa. Tadi saya beli logistic regression itu tata akurasinya cuma 80%, F1 score cuma 82% dan ROC out-nya itu 93%. Jadi bisa dilihat teman-teman ya. Kalau kita minta nih si mesinnya itu, kamu pilih dong mana model yang bagus berdasarkan F1 score-nya ini teman-teman ya. Berdasarkan ininya, karena ini mencakup dua-duanya lalu dibagi rata-rata. Jadi kamu mesin, kamu pilih model algoritma yang enak yang mana nih kita pakai ya. Ternyata dia makainya itu benar, logistic regression. Di sini ada 80%, 82% untuk F1 score-nya dan ROC out-nya 93%. Jadi ya totalnya rata-rata ya 85 lah. Kenapa kita nggak milih model yang 100%? Itu artinya overfitting. Jadi dia itu malah menghafalkan datasetnya, bukan dia memahami datasetnya, bukan dia memahami seperti supervised learning itu kayak bentukannya itu bukan malah mempelajari aturan rules dari data tersebut, mempelajari labelnya, tapi malah ngapalin. Oh jadi kok kayak gini. Jadi kayak malah ke duplikat ya, malah dia tuh kayak nggak bisa belajar dari rule yang ada gitu. Oke. Lanjut, kita bikin perbandingan kinerja modelnya. Jadi ini ya teman-teman, kita bandingin semua yang ada tuh ya, tuh metrik-metrika, akurasi skornya ini ya. Kelihatan mah rata-rata aja gitu. Jadi kan yang menang kan registrik ya, bisa dilihat tuh agak tipis-tipis menangnya dikit-dikit ya, gitulah teman-teman ya. Lalu ada kita mau import lagi di sini. Di sini kita mau hitung matriks korelasi semua atribut ya teman-teman. Jadi di sini ada age. Nah ini ya, di sini ada age, ada semua gender, ada segala atributnya ini. Nah kita nggak bisa mendekati yang satu ini sama kayak tadi teman-teman 100%. Kita nggak bisa ngepasin banget karena ini kan age sama age kan nyatu ya, karena ya emang karena mereka sama berkorelasi gitu kan ya. Jadi kita bandingin aja nih ya. Jadi ini yang biru-biru ini teman-teman yang mendekati satu, mendekati ini nih, semuanya ini segala macam itu yang benar-benar korelasi yang benar nyambung. Misalnya nih chronic lung disease atau paru-paru kronik itu ya dia 80% ya, dia dekat dengan genetic risk tuh, dia punya korelasinya masing-masing. Nah ini statusnya yang paling kencang itu ya sih, bisa teman-teman di sini 68% kalau nggak salah nih ya. Dia ternyata statusnya tuh pada obesitasnya. Dia ngaruh nggak? Tapi semuanya emang berpengaruh, cuman ya obesitas itu ternyata memengaruhi juga dari kestatusan penyakitnya, prediksi penyakitnya. Nah lalu kita coba buat testing ini si fiturnya ini, si modelnya ini nih dengan data dummy. Jadi biar dia belajar kan masing-masing ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masing-masing atribut punya 5. Jadi ada 5 orang dengan 5 atributnya ya. Dengan 5 statusnya, kondisinya, prediksi hasilnya ini. Nah ini kita gabungkan frame, oke ini beda sendiri. Prediksi hasilnya kita tampilkan di sini. Jadi ada yang tadi teman-teman misalnya umur 45, gender ya laki-laki. Oh maaf ya, di sini sudah saya ubah jadi 0 itu laki-laki, 1 perempuan biar kita gampang bacanya. Lalu dia tuh perokok berat banget, air pollutionnya tuh berat juga 4. Genetik risk dia punya penyakitnya itu, terus dia punya kelelahan bernapas, jadi napasnya pendek ya, nah gitu, jadi kayak nggak sehat. Nah ternyata ini dia sehat, probabilitas dia punya bisa kena kanker tapi 1%, 2% dah ini kalau kita bulatin 2% teman-teman probabilitasnya. Nah berarti sehat. Nah ada nih umur 60, gendernya itu laki-laki, smokingnya tuh wah berat, lumayan berat, air pollutionnya berat, genetik risknya
penyakit keturunannya berat juga, shortness breath-nya berat juga, ya dia nih udah pasti kena kanker nih. Dengan probabilitas 98% ini kanker teman-teman. Nggak mungkin enggak. Lihat, air polusinya aja 55 ini berat semua teman-teman ya. Ya, jadi kanker udah pasti kanker, mana umur udah tua kan ya. Nah, lanjut. Nah, sih saya bikin atribut ini yang dijelasin kan ya. Usia pasien tuh angka bebas. Cara dia udah belajar juga, jenis kelaminnya itu 1 untuk perempuan, 0 untuk laki-laki kayak tadi. Nah, ini tingkat polusi udara itu ya tadi ya. 1 itu kecil-kecil, sampai 8 sampai 9 itu tuh berat ya. Oke, langsungnya kita Nah, sini saya minta buat dimasukkan per input manual. Misalnya sini misal ada Budi umur 23 teman-teman. Kita enter jenis kelaminnya tuh 1 perempuan 0 laki-laki. Dia laki-laki jelas namanya Budi ya. Lalu tingkat polusi udara dia tinggalnya di mana ya yang enak ya. Misalnya dia tinggalnya di daerah-daerah pedesaan deh. Dia 3. Tingkat polusi udaranya 3 aja deh. Jangan 2. Karena nggak terlalu kotor. Konsumsi alkohol karena Budi nih ya teman-teman, pemabuk. Jadi dia lumayan mabuk. Jadi kita langsung inputnya 3 gitu. Nah, risiko genetiknya ini dia let's say dia punya kakek yang punya penyakit, jadi 4 lah. Penyakit paru-paru ya. Penyakit paru kronis dia, tapi dia nggak pernah kena penyakit paru-paru teman-teman, jadi 0. Tingkat obesitasnya si Budi ini nggak terlalu gendut, jadi 1 aja. Kebiasaan merokok, Budi ini suka merokok teman, jadi kita langsung kasih 4 aja. Perokok pasif karena dia sering nongkrong teman-teman, jadi kita kasih 5 aja. Dia nongkrong sama perokok jadi pasif dia. Dia penurunan berat badannya, Budi ini lumayan suka olahraga, jadi mungkin kita kasih 2 aja ya nih ya. Jadi bisa, jadi penurunan berat badan ini bisa lah gitu. Sesak napas si Budi kadang-kadang suka sesak napas. Lalu kesulitan menelannya itu dia agak sakit, jadi mungkin 1 aja tapi nggak sering. Lalu dia nggak punya batuk kering ya, alhamdulillah sehat, dia bersih dari batuk-batuk. Kalau mendengkur dia tiap malam suka dengkur parah. Oke, mana nih? Ternyata dia sehat. Probabilitas kanker parunya itu 0%. Alhamdulillah ya. Jadi si Budi ini selamat dunia akhirat. Oke, teman-teman. Jadi seperti inilah bentuk model machine learning. Nantinya ini bisa kita gunakan ke berbagai jenis dataset. Kita bisa prediksi berdasarkan rules dari mesinnya ini. Ini bisa kita input juga ke berbagai website, ke berbagai online-onlinean gitu, dengan tambahan pengodingan biar tampilannya makin kece, makin keren, dan juga inputan datanya itu makin bagus. Misalnya mungkin kalau yang kayak jenis kelamin, 1-nya diganti perempuan, laki-lakinya diganti 0, nanti mesinnya sendiri yang akan mengubah integer itu, mengencoder dari teks ke arah numerik teman-teman, ke integer. Oke deh, sekian untuk konten hari ini. Terima kasih sudah menonton, and see you in the next content. Bye bye.